Halo semuanya, saya Ariela Kirana Lestari dari SMA Negeri 1 Semarang. Saya merupakan murid kelas 10-6 dengan nomor absen 3. Nah, kalian pasti tahu kan soal Lady Diana? Bener, sosok Putri Wales yang terkenal akan kecantikannya, kepeduliannya, dan kebaikannya terhadap kemanusiaan. Di sini aku mau menjelaskan tentang biografi Lady Diana yang dikenal juga sebagai The People's Princess atau Putri Rakyat. Jadi, yuk kita mulai. Lady Diana yang memiliki nama lengkap Diana Frances Spencer lahir pada 1 Juli 1961 di Park House, Sandringham, Inggris. Ia berasal dari keluarga bangsawan Inggris dan sejak kecil sudah akrab dengan lingkungan kerajaan karena keluarganya memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Inggris. Masa kecil Diana tidak selalu bahagia, kedua orang tuanya bercerai saat ia masih kecil, dan itu membuat hidupnya penuh dengan tantangan. Namun, Diana tumbuh menjadi pribadi yang hangat, penyayang, dan peduli terhadap orang lain. Pendidikan Diana tidak selalu berjalan mulus. Ia sempat berpindah-pindah sekolah, dan walaupun bukan siswa yang berprestasi akademik luar biasa, ia menonjol dalam bidang seni dan olahraga, terutama balet dan renang. Karir hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Charles, Pangeran Wales, yang usianya 13 tahun lebih tua darinya. Mereka bertunangan pada Februari 1981 dan menikah dalam sebuah upacara mewah di Katedral Saint Paul yang berada di London pada 29 Juli 1981. Pernikahan ini disaksikan lebih dari 750 juta orang lewat televisi di seluruh dunia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pernikahan abad ini. Dalam pernikahan tersebut, Diana resmi menjadi Her Royal Highness the Princess of Wales. Dia langsung menjadi sorotan dunia. Setiap pakaian yang ia kenakan, setiap gerak-geriknya selalu menjadi perhatian media. Tetapi di balik semua kemewahan itu, ternyata kehidupan pribadinya penuh dengan tekanan. Pada tahun 1982, Diana melahirkan anak pertamanya, yaitu Pangeran William. 2 tahun kemudian lahirlah anak keduanya, yaitu Pangeran Harry. Diana dikenal sangat dekat dan hangat dengan kedua anaknya. Berbeda dengan tradisi kerajaan yang kaku, Diana selalu berusaha memberikan pengalaman yang normal kepada William dan Harry, seperti mengantar mereka ke sekolah sendiri, mengajak mereka berlibur ke taman hiburan, bahkan membawa mereka ke rumah sakit untuk belajar tentang kehidupan sosial. Namun di balik peran keibuannya yang luar biasa, kehidupan rumah tangganya dengan Charles mulai retak. Charles diketahui tetap menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, yaitu Camilla Parker Bowles, bahkan saat sudah menikah dengan Diana. Perselingkuhan itu ditambah dengan tekanan dari media dan ketatnya aturan kerajaan yang membuat Diana merasa sangat kesepian. Dalam wawancara terkenalnya bersama BBC Panorama pada tahun 1995, Diana mengatakan dengan jujur, ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi agak ramai. Tekanan itu berdampak besar pada kesehatan mental Diana. Diana sendiri pernah mengalami depresi, bulimia, dan perasaan tidak berharga. Namun di tengah semua itu, Diana tetap menunjukkan ketangguhan luar biasa kepada dunia. Diana sendiri mulai fokus pada kegiatan sosial. Dia menjadi suara bagi orang-orang yang terpinggirkan, dan Diana menjadi salah satu tokoh pertama di dunia yang bersentuhan langsung dengan pasien AIDS di masa ketika banyak orang bahkan takut berjabat tangan. Ia juga aktif dalam mengampanyekan penghapusan ranjau darat, sebuah perjuangan yang membuatnya melakukan perjalanan di daerah-daerah konflik seperti Angola. Ketika Diana mengunjungi Angola pada tahun 1997, Diana difoto sedang berjalan melewati ladang ranjau dengan pakaian pelindung. Gambar ini menunjukkan ikon global dan mendorong perhatian dunia terhadap bahaya ranjau yang masih bersembunyi di banyak negara. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Pada 31 Agustus 1997, dunia dikejutkan dengan berita duka. Lady Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris saat mencoba menghindari kejaran paparazzi. Kekasihnya saat itu, Dodi Fayed, juga meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kematian Diana membuat dunia berkabung. Di London, lautan bunga memenuhi gerbang istana Kensington. Orang-orang dari berbagai negara menangis dan mendoakan seorang putri yang bagi mereka adalah lambang kebaikan dan kasih sayang. Namun, warisan Diana tetap hidup. Putra-putranya, William dan Harry, melanjutkan banyak kegiatan amal yang Diana rintis. Mereka menjaga semangat ibunya tetap menyala. Semangat untuk peduli pada sesama, berani berbicara untuk
yang tidak bisa bersuara dan mencintai tanpa batasan. Salah satu quotes yang terkenal dari Lady Diana, yaitu tentang cinta dan kebaikan, adalah carry out a random act of kindness with no expectation of reward, save in the knowledge that one day someone might do the same for you. Yang berarti, lakukanlah kebaikan kecil secara acak, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dengan keyakinan bahwa suatu hari seseorang mungkin akan melakukan hal yang sama untukmu. Serta tentang harapannya untuk dunia, yaitu I would like to be a queen of people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. Yang memiliki arti, aku ingin menjadi ratu di hati masyarakat, tapi aku tak melihat diriku menjadi ratu di negeri ini. Jadi begitu kisahnya. Dari cerita Lady Diana, kita bisa belajar bahwa menjadi ikon dunia bukan hanya tentang kecantikan atau ketenaran, tetapi tentang hati yang tulus, keberanian untuk membela kebenaran, dan ketulusan dalam membantu sesama. Lady Diana mengajarkan kita pentingnya untuk menjadi pribadi yang kuat, lembut, dan tetap rendah hati. Semoga cerita tentang Lady Diana ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk berbuat baik, untuk peduli, dan untuk menyebarkan kebaikan, sekecil apapun itu. Nah, sekian dari saya, Ariela Kirana Lestari dari SMA Negeri 1 Semarang, kelas 10-6, nomor absen 3. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa, dan tetap semangat. Bye.